Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3321, Orang Murah dan Rahasia. Untuk sementara, semua orang tidak dapat mengetahui identitas asli Ye Junlin. Tidak ada pihak ini. Bagaimana orang bisa menilai? Dan kekuatan tempur ini tampaknya lebih rendah daripada 3 orang suci di Paviliun Utara. Ini setidaknya beberapa level pertama di divisi sihir kota, kan? Mereka belum pernah mendengar karakter seperti itu. Atau mungkin itu adalah master utama yang disembunyikan oleh Zenmoshi. Bukan jenis yang bisa mereka sentuh. Bagaimanapun, divisi setan kota sangat besar, dan ada beberapa master tersembunyi yang tidak mereka ketahui. Perilaku mereka bukanlah sesuatu yang bisa dicurigai oleh siapapun. Harta surgawi dan duniawi dari Paviliun Utara ini belum tentu menarik bagi orang lain. Ye Junlin melihat bahwa tidak ada yang berdiri di lapangan. Apakah itu di depannya atau di belakangnya? Itu adalah jalan ke langit. Dia mengangguk puas. Apakah Anda mengerti bahwa Anda harus menyingkir? Saya sudah membiarkan Anda semua menyingkir. Tetapi jika Anda tidak mendengarkan satu persatu, apakah Anda harus memaksa aku melakukannya sendiri? Ye Junlin berkata tanpa berkata-kata. Puluhan ribu orang di sekitar menghela nafas satu persatu. Sedang menyesali. Seharusnya tidak main-main dengannya. Pada saat ini, sisa-sisa Paviliun Utara tidak dapat mempertahankan Paviliun Utara. Orang-orang ini juga tidak bisa menyerang Paviliun Utara. Satu persatu tergeletak di tanah. Mereka semua terluka parah dan bahkan tidak bisa berdiri. Belum lagi yang lainnya. Semua orang hanya bisa menyaksikan Ye Junlin memasuki aula Paviliun Utara. Tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang semua orang tidak bisa menilai siapa yang baik dan siapa yang buruk. Saya tidak tahu bagaimana akhirnya. Tidak ada pihak yang bisa bergerak sama sekali sekarang. Puluhan ribu master berikut tidak bisa menyerang sama sekali. Tetapi Tuan Paviliun Utara dan orang-orang ini sama sekali tidak senang. Karena mereka mengerti bahwa selain orang-orang ini, ada banyak tuan yang menyergap dalam kegelapan. Mereka semua menunggu kesempatan terakhir untuk membagi Paviliun Utara. Setelah sekelompok orang mengalahkan Paviliun Utara, mereka akan bertindak lagi. Sekarang adalah waktu terbaik mereka. Kali ini mereka tidak menyerang diri mereka sendiri. Paviliun Utara masih akan dihancurkan. Endingnya sama persis. Hanya saja lebih sedikit orang yang membaginya. Segera, sekelompok orang yang berbaring di penyergapan hendak keluar. Mengapa? Mereka juga putus asa. Sebelumnya, mereka bisa bertarung secara langsung untuk menghentikannya. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah menonton. Musuh dari semua sisi yang menyerang Paviliun Utara di bawah juga menghela nafas. Jelas bahwa Paviliun Utara ditembak jatuh oleh mereka. Sekarang ketika harus berbagi manfaat, mereka bahkan tidak bisa berdiri. Kali ini, saya hanya bisa menyelundupkan orang-orang itu dengan murah dan diam-diam. Segera mereka akan keluar untuk mengukir semua yang ada di Paviliun Utara. Apakah mereka tidak sabar? Apakah akan segera keluar? Kedua belah pihak sedang menunggu kedatangan kelompok rahasia orang. Hanya saja tidak ada yang keluar. Tidak biasa. Tidak normal sama sekali. Masuk akal bahwa mereka diam-diam memperhatikan semua ini sepanjang waktu. Selama ada situasi, mereka akan segera bertindak. Mengapa menunggu sampai sekarang? Seharusnya Ye Junlin pergi dengan kaki depan, dan mereka akan segera membunuh di kaki belakang. Hasil tidak ada. Tidak biasa. Apakah mereka takut pada siapa barusan? Mungkin. Tetapi semua orang menunggu beberapa saat dan tetap tidak ada yang keluar. Itu tenang di sekitar. Sangat tenang. Ini. Baik penguasa Paviliun Utara dan orang-orang yang menyerang Paviliun Utara bingung. Kenapa belum ada yang datang? Apa yang mereka takutkan? Atau tidak ada orang sama sekali? Mustahil. Sekelompok orang sudah dalam penyergapan di sekitar. Dengan kata lain, Paviliun Utara dikelilingi oleh orang-orang. Tidak ada seorang pun.
Tapi mereka tidak pernah keluar. Apa yang orang-orang ini lakukan? Penguasa Paviliun Utara juga cemas. Dan orang-orang yang menyerang Paviliun Utara juga cemas. Kenapa kamu belum keluar? Mereka semua siap. Di mana orang-orang ini mati? Namun setelah menunggu beberapa saat, tetap saja tidak ada yang terlihat. Mereka bahkan lebih bingung. Apa yang mereka tunggu? Tetapi pada saat ini, suara yang jarang datang. Seseorang datang. Puluhan ribu orang menonton serempak. Bab 3322, pergi. Mereka tidak bisa mati. Hanya saja tidak banyak orang yang datang. Hanya beberapa lusin orang. Pemimpinnya tentu saja Mia Chiaki. Mereka berjalan jauh dari luar Paviliun Utara, dan ada mayat di mana-mana. Tidak tahu apa yang terjadi. Siapa yang membunuhnya? Bagaimana bisa begitu banyak tuan mati? Ketika mereka mendekati sekitar aula Paviliun Utara, mereka menjadi lebih bingung. Masuk akal bahwa perang harus dalam keadaan panas putih pada saat ini. Tapi kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Tenang untuk mati. Bahkan membuat mereka semua takut. Tidak pernah berani maju. Sembunyikan dalam gelap dan amati untuk waktu yang lama, setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya. Mereka berani keluar. Begitu Gong Qianqiu dan yang lainnya keluar, mereka ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Begitu banyak orang bahkan tidak berdiri. Semua jatuh ke tanah, masing-masing terluka parah. Tidak peduli di sisi mana kamu, mengapa seperti ini? Ini agak membingungkan. Selain itu, sejauh menyangkut Beige, bagaimana mungkin untuk mengikat pasukan koalisi dari faksi-faksi besar? Dan itu terlalu kebetulan. Tak satu pun dari orang-orang di kedua belah pihak meninggal. Mereka terluka parah, kehilangan efektivitas tempur mereka, dan tidak bisa berdiri. Kebetulan sekali. Mungkinkah? Gong Qianqiu tiba-tiba teringat fakta bahwa para penguasa dari faksi-faksi utama dari divisi penindasan iblis yang disergap dalam kegelapan telah terbunuh. Apakah ini terkait dengan adegan ini? Apakah orang atau kekuatan itu melakukan semua ini? Gong Qianqiu terkejut melihat mereka, dan mereka juga sangat terkejut melihat Gong Qianqiu. Orang-orang dari Paviliun Barat. Semua orang mengenali mereka satu demi satu. Ada apa? Anda hanya memiliki jumlah orang dari Paviliun Barat ini. Dan bagaimana dengan para master yang tersembunyi di berbagai faksi dalam kegelapan? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Gong Qianqiu berkata dengan dingin. Tidak ada yang bersembunyi di kegelapan sekarang. Mereka semua telah terbunuh. Aku berjalan sepanjang jalan, tapi aku tidak melihat orang yang hidup. Semuanya mati. Hei. Setelah itu mendengar jawaban ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Saya juga langsung mengerti mengapa setelah menunggu lama, tidak ada yang datang. Mereka semua mati. Apa yang kamu lakukan di luar sana? Adapun siapa yang dibunuh, semua orang bisa menebak. Orang yang baru saja menjatuhkan mereka semua. Bagaimana denganmu? Bagaimana situasinya? Gong Qianqiu juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang ahli tak tertandingi datang ke sini dan melukai mereka berdua dengan parah, membuat mereka semua lumpuh. Jika itu benar, orang-orang dalam kegelapan itu dibunuh olehnya. Semua orang menjelaskan. Apa? Gong Qianqiu menjadi gila. Seberapa kuat ini? Terlalu berlebihan, bukan? Membunuh begitu banyak tuan sudah luar biasa. Begitu banyak orang yang terluka olehnya sekarang. Ini pada dasarnya adalah level tertinggi dari kekuatan tempur Zenmoshi, kan? Lalu, apakah kamu tahu siapa dia? Gong Qianqiu bertanya. Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin seorang ahli yang tidak bisa bersembunyi di dunia. Dia di sini untuk menemukan 3 orang suci dari Paviliun Utara. Diperkirakan dia akan melindungi Paviliun Utara. Kalian, sebaiknya jangan pergi ke Paviliun Utara. Aula utama. Kalau kamu bertemu dengannya, kamu akan mendapat masalah, dan semua orang akan mati. Mendengar peringatan itu, Gong Qianqiu langsung bergidik. Meskipun dia telah memperoleh teknik kultivasi Junjun,
dia belum mencapai level itu. Dia masih takut mati. Kalau begitu mari kita amati dan amati dulu. Jangan bertindak linglung. Gong Qianqiu tampak tertekan. Saya pikir Paviliun Utara akan mati. Dan dia juga secara pribadi memotong satu-satunya harapan Paviliun Utara, Ye Junlin. Sehingga Su Qingya dan beberapa lainnya tidak bisa pergi ke Ye Junlin untuk meminta bantuan. Tidak pernah berpikir bahwa orang lain akan datang untuk menyelamatkan Beige. Tanpa diduga, harapan Paviliun Utara masih muncul. Siapa? Siapa ini? Sisi lain. Ye Junlin memasuki aula Paviliun Utara. Memang ada banyak organ di aula Paviliun Utara. Tapi dia tidak bisa menghentikan tangan besi Ye Junlin. Tidak lama kemudian, dia datang ke tempat 3 orang suci dari Paviliun Utara Hausan tinggal. Sekarang mereka bertiga tidak bisa menahannya lagi. Akan mati. Pergi. Mereka tidak bisa mati. Bab 3323. Aku di sini untuk membunuhmu. Ratusan orang yang mengepung 3 orang suci di Paviliun Utara mendengar omelan Ye Junlin, dan segera berhenti ketakutan, menoleh untuk melihat Ye Junlin. Dan 3 orang suci di Paviliun Utara sudah sekarat, hampir sekarat. Apakah kamu benar-benar sekarat untuk ketiga orang tua ini? Ye Junlin sedikit marah. Begitu mereka mendengar suara yang familiar, sudut mulut penuh darah dari 3 orang di Paviliun Utara menunjukkan senyuman. Mereka akan bertahan. Paviliun Utara juga akan baik-baik saja. Tidak pernah terpikir olehku bahwa harapan terakhir Beige sebenarnya adalah orang luar. Itu adalah orang luar yang menyelamatkan Beige. Ratusan master semua memandang Ye Junlin secara bersamaan. Ratusan tuan ini berbeda dari rakyat jelata di luar. Meskipun kelompok rakyat jelata ini juga sangat kuat. Namun, ratusan tuan mereka terbiasa berurusan dengan 3 orang suci di Paviliun Utara, dan kekuatan mereka sangat kuat. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk tidak kalah dari penguasa kuil-kuil harimau. Siapa kamu, nak? Orang. Banyak bertanya. Bunuh orang-orangmu. Suara Ye Junlin jatuh, dan semua orang mendidih. Semua memandang Ye Junlin dengan tak percaya. Terserah kamu. Begitu kata-kata pemimpin itu keluar, seluruh tubuhnya meledak. Berubah menjadi awan darah. Terkejut. Ratusan orang lainnya semuanya tercengang. Apa artinya ini? Yang mana dari teknik pemurnian Qi? Tendangannya menghancurkan seorang master. Ini setidaknya teknik pemurnian Qi tingkat surga. Terkejut. Semuanya. Hati-hati, orang ini tidak sederhana. Semua tuan bereaksi dan mulai menyerang Ye Junlin. Boom. Boom. Ye Junlin berjalan maju selangkah demi selangkah, dan ada gelombang fluktuasi di bawah kakinya. Bas. Ada. Semburan ombak. Puff. Puff. Siapapun yang tersentuh gelombang ombak meledak. Master yang terburu-buru ini semuanya berubah menjadi kabut darah. Dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Ye Junlin. Master yang tersisa menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri. Tetapi dia ingin menghindari tetapi menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dan di mana dia terpaku, kakinya seolah-olah menekan pegunungan di 10 arah. Itu hanya dapat dipengaruhi oleh gelombang fluktuasi. Puff, puff, puff. Satu demi satu meledak. Kurang dari beberapa puluh meter jauhnya, ketika Ye Junlin melangkah di depan 3 orang suci dari Paviliun Utara. Semua ratusan orang mati. Mereka dihancurkan oleh gelombang kejut. 3 orang suci dari Paviliun Utara sekali lagi tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Ya ampun. Seberapa kuat dia? Ratusan master ini, bahkan jika mereka tidak terluka, akan memakan waktu cukup lama untuk ditangani. Jadi semuanya hilang. Sangat mengejutkan. Ayo nanti, kalian bertiga benar-benar harus mati. Kata Ye Junlin sambil menatap mereka. 3 orang suci dari Paviliun Utara semuanya tertawa. Mereka juga beruntung. Aku datang kepadamu untuk bertanya kepada beberapa orang. Ye Junlin menyatakan tujuannya. Hah? Mereka bertiga tercengang. Ye Junlin mengeluarkan potret itu.
Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi apakah Anda tahu pakaian di tubuh ini? Sebelum generasi muda Anda di Paviliun Utara mengetahuinya, tetapi mereka tidak berani memberitahu saya apa yang mereka katakan akan membawa bencana ke seluruh utara. Paviliun. Tapi sekarang, sepertinya tidak. Katakan padaku, ada juga bencana. Kata Ye Junlin. Ah. Ketiga orang suci di Paviliun Utara semua memandang serempak. Setelah melihat potret ini, ekspresi mereka langsung berubah. Namun, tidak seperti kepanikan Su Qingya dan yang lainnya, mereka lebih terkejut. Lagi pula, pada level mereka, mereka jarang ketakutan. Mereka tidak bisa lebih akrab dengannya. Apakah kamu tahu? Ye Junlin bertanya. Ya, aku tahu. Tiga orang suci dari Paviliun Utara mengangguk. Ceritakan tentang mereka. Ye Junlin duduk. Tian Seng mulai berkata, apakah kamu tahu arti Zen Moshi? Ye Junlin menatapnya. Bagaimana kamu mengatakannya? Ini untuk menekan alien dan alien. Iblis ini mengacu pada alien. Bab 3324. Akankah totem ini masih muncul saat seperti ini? Dan kelompok orang ini adalah musuh bebuyutan terbesar dari divisi penindasan iblis, dan juga ras alien terkuat. Bahkan lebih kuat dari divisi penindasan iblis. Itu tidak dapat ditekan. Kedua belah pihak berjuang sampai mati untuk waktu yang lama. Si mencari tempat di mana ada nadi spiritual dan bersembunyi. Begitu juga alien ini. Itu juga bersembunyi. Ye Junlin mendengarkan dengan seksama. Sage tiba-tiba menghela nafas. Hei. Tapi divisi penindas iblis secara bertahap pecah dari divisi asli dan berkembang menjadi faksi independen. Sampai hari ini Anda melihat semua kekuatan. Yaitu, sepotong pasir lepas. Dan itu benar-benar tidak berdaya. Untuk melawan ras alien ini. Untungnya, kelompok alien ini secara bertahap melemah dan tidak lagi memiliki kekuatan tahun ini. Oleh karena itu, mereka tidak berani menyerang divisi penindas iblis dengan gegabah, bahkan jika mereka tahu bahwa itu sudah tersebar. Tapi jika divisi penekan iblis bersatu lagi, mereka pasti akan hancur. Meskipun berbagai pihak dari divisi Zenmo terpecah, pada kenyataannya, dalam hal kekuatan keseluruhan, itu lebih kuat. Karena setelah pembagian, faksi utama dari divisi Zenmo telah berkembang dengan kejam dan memiliki kekuatan yang kuat. Hanya sulit untuk mengumpulkan semua faksi menjadi satu. Sekarang, divisi penindasan iblis hanyalah sebuah gelar, dan ini adalah masa lalu. Secara alami, ras alien ini dapat melihatnya secara menyeluruh. Jika tidak, divisi penekan iblis yang berbeda akan dikalahkan oleh mereka satu persatu. Ren Seng juga berkata, tetapi pada kenyataannya, divisi penekan iblis sudah tidak ada lagi. Mereka mungkin telah berkumpul. Tidak hanya mereka tidak akan berkumpul, tetapi juga mereka berharap semua pihak akan dihancurkan. Ini telah menyebabkan kesombongan dan dominasi ras alien ini. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan seluruh divisi Zenmo, jika satu lawan satu, tidak ada yang bisa menjadi lawan. Apalagi, mereka kejam dan berdarah, dan mereka akan membantai seluruh klan kapan saja. Semua faksi utama dari divisi Zenmo sangat takut. Jika satu faksi memprovokasi mereka, mereka akan menjadi akhir dari klan. Ye Junlin kasar mengerti. Tidak heran juniormu di Paviliun Utara sangat takut. Hanya mengenali mereka dan ketakutan seperti itu. Tampaknya itu benar-benar akan membawa bencana ke Paviliun Utara. Tiga orang suci dari Paviliun Utara mengangguk. Ya, dengan kita bertiga, kita tidak bisa menghentikannya. Kamu. Haruskah aku tidak mengatakan itu? Ketika datang ke Ye Junlin, tiga orang suci dari Paviliun Utara ingin mengatakan bahwa Ye Junlin juga tidak boleh melakukannya. Tapi barusan aku melihat sisi magis Ye Junlin. Mereka tidak bisa menilai apakah Ye Junlin bisa menghadapi alien terkuat ini. Di mana kegiatan umum mereka? Ye Junlin bertanya. Sebelumnya, mereka masih memiliki aktivitas lokal yang tetap. Tetapi selama 10 tahun terakhir, mereka telah disembunyikan.
Hanya sedikit orang yang melihatnya. Para junior di Paviliun Utara saya mungkin hanya mendengarnya dari buku-buku kuno atau rumor. Kata 3 orang suci dari Paviliun Utara. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Mungkin mereka diambil alih. Dan sekarang mereka melayani 1 orang. 3 orang suci dari Paviliun Utara segera berkata, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dengan kekuatan kelompok orang ini, siapa itu? Bisakah mereka ditangkap kembali? Kecuali seluruh divisi penindasan digabungkan, mereka dapat ditekan. Saya tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat menangkap mereka kembali. Ini sama sekali tidak mungkin. Dari ketegasan ketiga orang suci, Anda bisa melihat betapa kuatnya ras alien ini. Tapi memang benar, mereka melayani 1 orang. Yaitu, orang yang mentransplantasikan tulang 5 saudara laki-lakiku. Ye Junlin mengeluarkan potret orang itu lagi. Tidak ada orang lain yang tahu pola ular piton raksasa yang menelan langit di belakangnya. Kamu harus tahu. Tanya Ye Junlin. 3 orang suci dari Paviliun Utara menatap pola bagian belakang dengan hati-hati. Mereka bertiga menunjukkan ekspresi horor kali ini. Bagaimana totem ini masih bisa muncul? 3 orang suci dari Paviliun Utara sedikit bingung. Tapi yang membuat Ye Junlin senang adalah mereka jelas tahu totem ini. Ini mengejutkannya. Bab 3325. Saya akhirnya tahu siapa itu. Kami tahu pola ini. Ini adalah ras alien yang telah dimusnahkan oleh divisi penindas iblis. Pada saat itu, ras alien ini benar-benar musnah. Dan semuanya musnah. Tidak mungkin ada orang yang selamat. Totem ini telah menghilang begitu lama. Tidak mungkin muncul. 3 orang suci dari Paviliun Utara bingung. Tapi sekarang memang muncul. Dan orang-orang itu berada di bawah perintahnya. Ye Junlin berkata dengan pasti. Jika memang benar totem ini, maka sangat mungkin bagi para alien itu untuk mematuhinya. Kata orang suci itu. Sage surgawi dan sage bumi menghela nafas dan berkata, ada seekor ular sanca raksasa yang menelan langit di divisi penindasan iblis, tetapi Anda dan saya tidak pernah mengetahuinya. Saya khawatir ada konspirasi, dan bahkan mungkin menggulingkan seluruh iblis. Menekan divisi. Kita seperti ini sekarang. Bukankah saling bertarung memberi kesempatan kepada orang lain? Kakak Ye, jangan khawatir. Masalah ini diserahkan kepada kita bertiga. Sky Totem. Ketiganya memandang Ye Kingsrod. Oke, kalau begitu aku akan memeriksa alien terkuat ini secara langsung. Sekarang aku tahu siapa itu. Mudah untuk menanganinya. Sebelum juniormu takut untuk mengatakannya, dan mereka akan menghancurkan Paviliun Utara. Tapi aku akan tunggu mereka datang. Bagus. Cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin. Dia tidak peduli dengan ras alien terkuat. Jika Anda menyakiti saudaranya, Anda harus menanggung harga yang sesuai. Tapi saudara Ye, aku punya permintaan. Kami masih membutuhkanmu untuk membantu kami di Paviliun Utara. 3 orang suci dari Paviliun Utara memandang Ye Junlin dan berkata, Yah, aku berjanji pada juniormu sebuah janji. Kamu bisa datang kepadaku untuk meminta bantuan pada saat yang paling berbahaya. Sekarang aku akan menghormati janji ini. Ye Junlin setuju. Jelas, Paviliun Utara sekarang benar-benar tidak dijaga. Ada banyak harta karun di dalamnya. Tapi Gong Qianqiu tidak berani melangkah maju. Hal ini membuat mereka marah. Jika orang itu tidak ada di sana, harta di Paviliun Utara milik Paviliun Barat mereka. Tapi sekarang lemaknya jelas ada di mulut saya, dan saya tidak bisa makan satu suap pun. Muram. Beraninya mereka bertindak tanpa mengetahui identitas orang itu. Apakah dia belum pergi? Gong Qianqiu berkata dengan cemas. Beberapa mata-mata baru saja dikirim untuk terus mencari berita. Tapi semua orang di dalam terbunuh. Mendengar berita ini, Gong Qianqiu menjadi semakin ketakutan. Siapa itu? Gong Qianqiu bertanya-tanya. Mereka baru saja menganalisis lingkaran. Siapa itu? Tapi itu tidak dianalisis sama sekali. Tidak ada karakter yang cocok ditemukan. Kakak senior Qianqiu,
ada surat yang mencarimu. Pada saat ini, bawahannya membawa surat. Wajah Gong Qianqiu berubah. Metode ini adalah menghubunginya segera. Saat ini, hanya sedikit orang yang tahu tentang Xiao Feng. Apakah itu Xiao Feng? Gong Qianqiu buru-buru membuka surat itu, dan dia tercengang saat melihat isinya. Berita Xiao Feng sangat sederhana, mengklaim bahwa tuannya telah pergi dan pergi ke Paviliun Utara. Xiao Feng takut akan kecelakaan, jadi dia bertanya apakah dia dalam bahaya. Ternyata Ye Junlin. Aku hanya akan mengatakannya. Begitu banyak orang tercengang sehingga mereka tidak bisa mengenali siapa yang ditembak dari divisi Zenmo. Ternyata itu adalah monyet di luar. Tapi itu terlalu kuat, bukan? Menekan puluhan ribu penyihir kuat. Ye Junlin mungkin sedikit lebih kuat dari yang dia kira. Gong Qianqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat langit-langit. Kuncinya adalah dia tidak memiliki akar. Menurut Su Qingya dan yang lainnya, itu adalah kultivasi tubuh murni. Kekuatannya sudah mencapai puncak dan paling ekstrim. Ini adalah seseorang yang dia benar-benar tidak mampu untuk menyinggung, atau berani menyinggung. Jika dia tahu, dia telah menghitung bahwa muridnya memukulinya. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia tidak berani memikirkannya lagi, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tapi dia harus menghadapi orang ini sendiri. Bagaimanapun, dia harus melawan pedang kuno dan tulang akar putrinya. Bab 3326, Paviliun Utara tidak bisa digerakkan. Siapapun yang menggerakkan akan mati. Tapi itu akan lebih sulit untuk dipikirkan. Sebenarnya, sekarang adalah kesempatan yang baik. Dia telah datang ke Paviliun Utara, dan dia dapat menggunakan Xiao Feng untuk menjatuhkan Junjun. Tapi dia tidak berani. Dia tidak sepenuhnya siap. Lagi pula, butuh banyak waktu untuk mentransplantasikan tulang akar, dan ada berbagai persiapan. Sekarang Ye Junlin juga tahu banyak tentang Zen Moshi, dan dia tahu semua master tulang. Terlalu berisiko untuk melakukannya sendiri. Dan tempat persembunyiannya mudah terungkap. Diperkirakan begitu dia bertindak, Ye Junlin datang ke pintu. Sekarang adalah kesempatan, tapi tidak bagus. Masih menunggu. Dia baru saja berlatih latihan Junjun belum lama ini. Kekuatannya sendiri tidak cukup. Ini akan baik sampai dia sepenuhnya mengintegrasikan latihan Junjun dan mencapai tingkat tertentu. Kalau tidak, bahkan jika dia berhasil mentransplantasikan tulang akar, tapi tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, kekuatannya terbatas. Meskipun dia bisa mengendalikan banyak pria untuk digunakannya. Tapi di hadapan Ye Junlin seperti itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Anda harus segera memperkuat diri. Salah satunya adalah bahwa Ye Junlin harus ditahan. Jika tidak, tindakannya tidak dapat dilakukan. Ngomong-ngomong, apa hubungannya Ye Junlin dengan 3 orang suci dari Paviliun Utara? Inilah yang membuat Gong Qianqiu bingung. Dia tidak tahu asal-usul 3 orang suci Beige dan Ye Junlin. Bahkan tidak tahu mereka saling mengenal. Dia datang untuk bertanya kepada 3 orang suci dari Paviliun Utara. Gong Qianqiu memiliki penilaian awal, dan itu benar. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan hal lain. 3 orang suci dari Paviliun Utara terluka. Sekarang semua orang di kota sihir tahu bahwa 3 orang suci di Paviliun Utara terluka. Tapi saya tidak tahu siapa yang terluka. Semua orang curiga. Saya tidak bisa memikirkan siapa yang sebenarnya menyakiti 3 orang suci dari Paviliun Utara. Sekarang Gong Qianqiu tampaknya sedikit mengerti. 3 orang suci di Paviliun Utara terluka. Apakah mereka pergi menemui Ye Junlin? Kemudian Ye Junlin mengenal mereka. Sekarang Ye Junlin datang untuk bertanya kepada mereka tentang pembunuh yang melukai 5 orang Qinglong. Kasus terpecahkan. Ini Ye Junlin. Saya harus mengatakan bahwa Gong Qianqiu cerdas dan langsung menilainya. Orang-orang yang mereka anggap sebelumnya semuanya dari pasukan iblis, dan mereka tidak pernah memikirkan monyet di luar. Tapi itu diabaikan begitu saja.
Sekarang dia yakin itu Ye Junlin. Apakah itu terlalu kuat? 3 orang suci dari Paviliun Utara bukanlah lawan. Ekspresi Gong Qianqiu juga menjadi serius. Lawannya terlalu kuat. Untungnya, dia mengatur Xiao Feng, dan sekarang Ye Junlin sangat mempercayai Xiao Feng. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Sepertinya perlu diatur dengan baik untuk memiliki kesempatan. Tetapi hal lain yang membuatnya bahagia adalah bahwa tulang akar dari 5 orang Qinglong cukup kuat. Itu pasti akan membuat Ye Junlin meminum pot. Pada saat ini, orang-orang dari Paviliun Barat datang satu demi satu. Ini adalah orang yang datang untuk mendukung setelah menerima pemberitahuan dari Gong Qianqiu dan yang lainnya. Hah! Mereka semua tercengang. Adegan di depan mereka melebihi harapan mereka. Tapi bukankah ini kesempatan kita? Mari kita membagi Paviliun Utara di Paviliun Barat. Mata semua ahli di Paviliun Barat semua bersinar terang. Tidak sabar. Bukankah ini waktu yang tepat? Semua mundur. Cepat. Paviliun Utara tidak bisa bergerak. Siapapun yang bergerak akan mati. Gong Qianqiu mendesak segera. Ada Ye Junlin, Dewa Pembunuh, di dalamnya. Siapa yang berani menyentuh Paviliun Utara? Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Kalian semua mengungsi. Aku hanya akan mengamati di sini. Kembalilah dan beritahu Tuan dan mereka bahwa ada bantuan asing yang kuat datang ke Paviliun Utara. Dan tidak ada yang bisa memindahkan Paviliun Utara lagi. Gong Qianqiu bertanya. Statusnya di Paviliun Barat tidak rendah, dan orang-orang masih mendengarkan kata-katanya. Setelah mendengar ini, kelompok itu segera pergi. Dia tinggal dan terus mengamati. Tapi jangan terlalu dekat. Karena takut Ye Junlin akan mengetahuinya. Ngomong-ngomong, Xiao Feng. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, Gong Qianqiu tiba-tiba teringat pada Xiao Feng. Kalau begitu aku harus memberitahu Xiao Feng berita itu sesegera mungkin. Bab 3327. Setelah pengkhianatan, tidak ada gunanya untuk hidup. Setelah Gong Qianqiu mengatur seseorang untuk tinggal di sini, dia segera pergi ke Xiao Feng. Tak lama setelah, Ye Junlin juga berjalan keluar dari Paviliun Utara. Puluhan ribu mata mengawasinya di lapangan. Dengarkan dengan jelas. Aku akan menutupi Paviliun Utara mulai sekarang. Pergi. Puff, puff, puff. Titik. Mata-mata tersembunyi di sekitar mereka meledak satu persatu. Ini adalah peringatan. Ini juga merupakan penghalang. Tidak ada yang bisa memindahkan Paviliun Utara. Sekarang semua orang tidak berdaya. Hanya orang ini yang lebih kuat dari 3 orang suci dari Paviliun Utara. Siapa yang berani memprovokasi? Saat ini, master teratas dari faksi utama keluar, dan tidak mungkin. Mungkin tidak ada manfaatnya sama sekali. Bagian atas divisi sihir kota harus datang. Krisis di Paviliun Utara sebenarnya diselamatkan oleh 1 orang. Murung. Sangat menyedihkan. Sisa-sisa Paviliun Utara mulai bersorak. Penguasa Paviliun Utara menangis, dan mereka akan menangis. Krisis Paviliun Utara dicabut. Ini adalah kejutan besar. Dan wajah mereka yang mengkhianati Paviliun Utara beberapa saat yang lalu berubah menjadi hijau. Tidak pernah mengharapkan pembalikan seperti itu. Dalam sekejap mata, krisis di Paviliun Utara terangkat. Di mana ini mendapatkan mereka? Sekarang, semua orang telah pulih banyak. Meski masih belum ada kekuatan tempur, setidaknya aksinya masih baik-baik saja. Mereka yang menyerang Paviliun Utara di bawah mendengar peringatan Ye Junlin. Beraninya mereka terus tinggal. Satu persatu mereka langsung kabur. Puluhan ribu orang melarikan diri, dan pemandangannya spektakuler. 4 saudara junior dari Lord of the North Pavilion benar-benar tercengang. Tidak tahu bagaimana menjadi baik-baik saja. Grup itu hilang. Bagaimana dengan mereka? Pergilah. Atau tinggal di Paviliun Utara. Tapi mereka sudah mengkhianati Beige. Dilema sekarang. Penguasa Paviliun Utara dan yang lainnya melihat ke atas. Sekarang mereka bahkan lebih malu.
Kami hanya bisa mengeluarkan senyuman. Kakak senior. Kami salah. Kami bingung untuk sementara waktu. Yang lain juga berkata, Tuan Paviliun, kami hanya ingin hidup. Kami tidak punya niat untuk mengkhianati Paviliun Utara. Peluang. Ya, kakak senior. Kami masih dari Paviliun Utara. Anggap saja kami salah. Kamu tidak bisa mengusir kami, kan? Paviliun Utara akan segera dibangun kembali. Kami. Grup mulai memohon tanpa malu-malu. Ini membuat penguasa Paviliun Utara sedikit ragu. Tidak banyak orang yang tersisa di Paviliun Utara sekarang. Jika orang-orang ini diusir atau dibunuh, maka Paviliun Utara akan benar-benar tidak berguna. Tetapi pada saat paling kritis di Paviliun Utara barusan, kelompok orang ini berkhianat. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana? Tepat ketika mereka ragu-ragu, suara Ye Junlin terdengar. Satu perselingkuhan, tidak ada gunanya seumur hidup. Bunuh tanpa ampun. Suara Ye Junlin seolah membangunkan penguasa Paviliun Utara. Baik. Selama ini, kenapa masih ragu? Bagaimanapun, itu akan dibangun kembali. Tidak bisakah kamu meninggalkan mereka? Selain itu juga sekelompok orang dengan hati yang berbeda. Lain kali ada krisis di Paviliun Utara, mereka masih akan mengkhianati. Bunuh mereka. Perintah penguasa Paviliun Utara. Segera para pengkhianat ini tenggelam di dalamnya. Awalnya, semua orang tidak banyak pulih, dan Ye Junlin bertanggung jawab. Pengkhianat ini tidak berani melawan sama sekali. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk dimusnahkan. Semua pengkhianat dieksekusi. Paviliun Utara juga akan dibangun kembali. Sisi lain, Gong Qianqiu telah datang ke Ye Junlin dekat base camp mereka. Semua informasi tentang pria berjubah hitam di potret itu diserahkan kepada Xiao Feng. Xiao Feng segera memeriksa. Setelah saya kembali ke Paviliun Barat, saya segera menanyakan keberadaan pria berjubah hitam dari para senior, dan saya segera membawanya kepada Anda. Ah, Tuan telah pergi ke Paviliun Utara. Sejauh yang saya tahu, Paviliun Utara saat ini sedang berperang, dan saya tidak tahu situasi spesifiknya. Saya tahu. Gong Qianqiu berkata dengan ekspresi khawatir. Bab 3328, Gong Qianqiu memasuki pedalaman. Ah, Paviliun Utara kacau balau. Tuan seharusnya tidak dalam bahaya, kan? Kata Xiao Feng cemas. Gong Qianqiu meliriknya dan berkata dengan rasa jijik di dalam hatinya, dia masih menggunakanmu untuk khawatir. Betapa tidak percayanya dirimu terhadap tuanmu. Kekuatan tempur tuanmu akan meledak ke langit. Sebuah faksi tunggal dari divisi Zenmo dibawa keluar, dan tidak satu pun dari mereka adalah lawannya. Dia tidak kalah berbahaya dari alien terkuat ini. Apakah dia perlu Anda khawatir? Jelas tidak. Guru sangat kuat. Kekhawatiranmu tidak perlu. Kata Gong Qianqiu. Tuan sangat kuat. Siapa yang akan menjadi lawannya? Memegang informasi tentang alien terkuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tuan pasti akan sangat senang melihat ini ketika dia datang. Terima kasih Qianqiu. Gong Qianqiu tiba-tiba ketika dia mengingat sesuatu, dia segera bertanya. Ngomong-ngomong, guru telah pergi. Apakah orang lain tahu berita itu? Xiao Feng menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apakah orang lain mengetahuinya. Lalu junior Sister Junjun, apakah guru mengambilnya? Mata Gong Qianqiu menjadi panas. Tidak, Suster Junior Junjun tetap di sini. Gong Qianqiu bertepuk tangan. Ini rusak. Saya mendengar bahwa seseorang tahu tentang guru pergi ke Paviliun Utara. Jika seseorang jahat dan mulai dengan Suster Junior Junjun, maka masalah. Benarkah? Itu tidak bisa dilakukan. Junior Sister Junjun bertekad untuk tidak mengalami kecelakaan. Qianqiu, aku akan pergi menemui Junior Sister dulu. Pergi dulu. Setelah Xiao Feng diingatkan seperti ini, seluruh orang menjadi cemas. Segera pergi untuk melihat apakah ada yang salah dengan Junjun. Oke, cepat. Xiao Feng pergi dengan tergesa-gesa. Namun, Gong Qianqiu tidak pergi.
tetapi diam-diam mengikuti Xiao Feng. Sekarang Ye Junlin pergi. Ini adalah kesempatan bagus untuknya. Tentu saja, dia pasti tidak akan berani mencangkok tulang akar Junjun. Ini adalah kesempatan, tapi bukan kesempatan yang sempurna. Tidak cukup untuk bertindak. Tapi baginya, ada satu hal lagi yang bisa dia lakukan, yaitu mengetahui struktur dan lingkungan base camp Ye Junlin. Jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda akan mampu melawan 100 pertempuran. Cari tahu segala sesuatu tentang tempat ini, termasuk tempat Junjun menginap, tempat Ye Junlin menginap, dan berbagai fasilitas di sekitarnya. Mudah cara masuk, atau cara melarikan diri. Cara masuk dan melarikan diri dalam waktu singkat. Mempersiapkan tindakan di masa depan. Saya harus mengatakan bahwa setiap langkah Gong Qianqiu solid. Persiapkan jauh-jauh hari. Kalau tidak, dia tidak akan berhasil dengan mudah. Hanya saja Xiao Feng tidak tahu apa-apa. Aku hanya memikirkan Junjun. Gong Qianqiu mengikuti di belakangnya. Dia juga tahu bahwa Ye Junlin kuat dan sengaja menyembunyikan napasnya tanpa mengungkapkan petunjuk apapun. Kalau tidak, Ye Junlin pasti akan ketahuan. Xiao Feng segera pergi ke tempat Junjun berlatih dan mundur. Tempat ini sebenarnya sangat sulit ditemukan. Kecuali Ye Junlin dan Li Ziran, hanya sedikit orang yang datang. Gong Qianqiu beruntung mengikuti Xiao Feng. Jika tidak, ketika dia datang ke tempat ini, bahkan Junjun tidak dapat menemukannya di sana. Belum lagi menghindari Ye Junlin. Lokasi Junjun direkam sementara. Kemudian, mengetahui bahwa Junjun baik-baik saja, Xiao Feng pergi ke tempat lain, dan Gong Qianqiu mengikutinya sepanjang jalan. Hampir memutar base camp selama setengah lingkaran, dan beberapa tempat tersembunyi telah tiba. Pada akhirnya, Xiao Feng datang ke tempat tinggal Ye Junlin. Dia tidak pergi lagi. Diperkirakan dia harus menunggu sampai Ye Junlin kembali. Bukankah ini pedang dewa kuno? Melihat Shen Jie dengan santai mengesampingkannya, mata Gong Qianqiu berbinar-binar. Semua orang menjadi gila. Hanya Ye Junlin yang tidak menganggap perampokan ilahi sebagai sesuatu. Orang-orang Zenmoshi menjadi gila untuk mendapatkan malapetaka Ye Junlin. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Junlin akan begitu percaya diri. Ketika saya pergi ke Paviliun Utara, saya bahkan tidak membawa pedang kuno. Ini adalah seberapa percaya diri Anda dengan kekuatan Anda sendiri. Ini adalah buang-buang uang. Bab 3329, itu hanya alat untuk membunuh. Pedang kuno yang bagus seperti itu tidak digunakan. Bukankah ini pemborosan? Bagaimana dia tahu bahwa ini hanya alat pembunuhan untuk Ye Junlin? Bukan karena pedang ini dia bisa meningkatkan kekuatannya atau apapun. Dia benar-benar bisa mengganti pedang dengan batu dan daun. Bahkan teh terakhir baik-baik saja. Itu saja. Hanya saja ranah Ye Junlin adalah sesuatu yang bisa mereka pahami. Apa yang mereka anggap sebagai harta karun. Sebenarnya, di mata Ye Junlin, itu tidak berharga. Melihat musibah itu, mata Gong Qianqiu langsung memanas. Dia tergerak. Saya ingin mengambil para dewa sebagai milik saya. Pikirkan tentang itu. Dengan pedang seperti itu di depan Anda, siapa yang tidak bisa tergoda? Gong Qianqiu tanpa sadar bernapas dengan cepat, dan wajahnya akan memerah. Dia benar-benar memiliki keinginan untuk merampok Tuhan secara langsung. Memilikinya. Tapi dia tiba-tiba menahannya. Masih tidak bisa impulsif. Ini bukan kesempatan yang baik. Dia harus menunggu waktu terbaik untuk mencuri perampokan, dan juga mendapatkan akar Junjun. Tapi tidak sekarang. Dia benar-benar tidak mampu menghadapi apa yang akan datang. Setelah Anda mencurinya, sekali Anda melakukannya ke Junjun, akan bertemu dengan balas dendam gila dari Ye Junlin. Dia tidak bisa mengatasinya. Oleh karena itu, setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Tapi itu kabar baik untuknya. Hal ini terlihat dari perampokan yang dibuang seenaknya. Ye Junlin tidak menganggap serius pedang ini. Aku bahkan tidak akan melihatnya selama 10 hari setengah. Maka lebih mudah baginya untuk mendapatkannya.
Jika dia diam-diam ditukar, saya khawatir tidak akan mudah untuk mengetahuinya. Di masa depan, pedang ini akan menjadi milikmu. Sepertinya kita masih harus mengandalkan Xiao Feng. Gong Qianqiu masih menahan paksa, menunggu rencana tindak lanjut. Dia dengan hati-hati mengamati di mana Ye Junlin tinggal. Kini beberapa lokasi penting Gong Qianqiu sudah diketahui. Setelah pergi dari sini, saya berjalan ke semua area lain lagi. Lingkungan dan jalan semuanya tertulis. Basecamp Ye Junlin tidak memiliki rahasia padanya saat ini. Gong Qianqiu pergi dengan puas. Mengetahui segala sesuatu tentang tempat ini akan membuat segalanya lebih mudah di masa depan. Tunggu saja. Saya akan kembali ke sini cepat atau lambat. Pada saat itu, dia akan membawa pedang dan juga transplantasi tulang akar. Segera setelah itu, Ye Junlin kembali ke base camp. Hanya saja ketika dia datang, dia merasa berbeda. Bukan karena ada napas yang membuatnya merasakannya. Bagaimanapun, Gong Qianqiu sangat pintar untuk menghapus nafas dan jejak apapun. Tapi intuisi tajam Ye Junlin memberitahunya bahwa seseorang telah datang. Tidak benar. Kecuali orang-orang saya sendiri, tidak ada orang lain yang akan datang ke tempat ini. Tapi sekarang itu memberinya perasaan bahwa seseorang telah ada di sana. Itu aneh. Ye Junlin mengerutkan kening, mencoba mencari tahu apa yang salah. Tuan, Anda kembali. Xiao Feng segera menyapanya. Kenapa kamu merasa seperti ada orang yang pernah ke sini sebelumnya? Ye Junlin selalu merasa seperti orang luar pernah ke sini setelah kembali. Kemudian dia menyebutkannya kepada Xiao Feng. Xiao Feng segera panik. Untungnya, Gong Qianqiu hanya di ujung tanduk. Tidak datang ke base camp. Dia mengambil napas dalam-dalam. Sebenarnya, dia juga ingin Gong Qianqiu datang ke base camp. Tetapi Gong Qianqiu takut terjadi sesuatu. Sekarang saya memikirkan Gong Qianqiu. Saya masih mengharapkannya terlebih dahulu. Untung belum datang. Kalau tidak, tuannya akan menyadarinya. Tidak jelas saat itu. Xiao Feng segera menjelaskan. Saya tahu bahwa setelah Anda pergi, Guru, saya takut Suster Junior Junjun akan dalam bahaya. Jadi saya memeriksa di mana-mana. Mungkin itu meninggalkan napasnya. Saya telah berada di sini sepanjang waktu, dan tidak orang luar telah masuk. Titik ini aku yakin. Yah, aku bisa yakin bahwa aku memilikimu. Sekarang Ye Junlin sangat optimis dan percaya pada Xiao Feng. Dilakukan dengan baik dalam segala hal. Mungkin dia terlalu berhati-hati dan terlalu gugup. Ye Junlin tidak mengejarnya lebih jauh. Bab 3330. Semakin kuat dia, semakin kuat tujuanmu. Tuan, identitas orang-orang berjubah hitam ini sebenarnya sangat mudah ditemukan. Siapapun yang memiliki sedikit pengalaman di Zen Moshi tahu. Saya sudah menemukan identitas mereka. Mereka adalah alien terkuat yang merupakan musuh mematikan. Zen Moshi. Xiao Feng segera dia memberi Ye Junlin informasi yang dibawa Gong Qianqiu. Dalam hal ini, Ye Junlin tidak ragu sama sekali. Bagaimanapun, mereka mengetahui dari 3 orang suci dari Paviliun Utara bahwa identitas pria berjubah hitam diketahui banyak orang di divisi setan kota. Hanya tidak berani mengatakannya. Bukan hal yang aneh bagi Xiao Feng untuk mencari tahu secara diam-diam. Tuan, saya sudah menemukan identitas pria berjubah hitam. Namun, saya masih tidak tahu arti pola ular sanca besar menelan langit. Diperkirakan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Mereka belum pernah melihatnya. Sama sekali. Xiao Feng berkata dengan sedikit penyesalan. Aku sudah tahu identitas orang-orang ini, dan aku juga tahu tentang totem piton yang menelan langit, tapi aku masih menyelidiki. Ye Junlin berkata dengan ringan. Apa? Tuan, kamu benar-benar luar biasa. Jadi kamu pergi ke Paviliun Utara untuk ini. Xiao Feng kagum lagi dan lagi. Sisi lain, Gong Qianqiu kembali ke tempat Su Qingya dan yang lainnya di penjara. Su Qingya dan ketiganya terkejut. Berbicara secara logis, Gong Qianqiu tidak mungkin kembali secepat ini. Sekarang dia harus membagi Paviliun Utara.
Apa yang terjadi di sini? Paviliun utaramu sangat sulit untuk mati. Seseorang menyelamatkan paviliun utara. Gong Qianqiu memandang mereka dan berkata, apa? Ini mengejutkan Su Qingya dan mereka bertiga. Paviliun utara diselamatkan. Mereka hampir bersorak. Ye Junlin pergi ke paviliun utara dan meminta 3 leluhur keluargamu untuk menanyakan tentang keberadaan si pembunuh. Dia kebetulan menghadapi krisis di paviliun utara dan menyelesaikannya. Apa? Ye Junlin. Ketiga Su Qingya tanpa diduga. Pada akhirnya, krisis paviliun utara diselesaikan oleh Ye Junlin. Benar-benar satu-satunya harapan. Harus kukatakan, Ye Junlin terlalu kuat. Lebih kuat dari 3 leluhur keluargamu. Apakah kamu tahu bagaimana 3 leluhurmu terluka? Dia terluka olehnya. Aku juga bisa menebak alasannya. Wufang Paviliun dan bahkan faksi utama memiliki bakat luar biasa. Dan leluhur setiap keluarga memiliki bakat luar biasa. Tetapi Anda tidak berada di paviliun utara. 3 leluhur keluarga Anda menyukai Ye Junlin dan ingin menerima magang. Saya terluka. Gong Qianqiu mulai menggambarkan betapa kuatnya Ye Junlin. Tapi Su Qingya tidak bisa menahan senyum dan berkata, Gong Qianqiu, kekuatan Ye Junlin bukanlah hal yang baik untukmu. Semakin kuat dia, semakin sulit bagimu untuk memulai rencanamu. Ini adalah hal lain yang membuat mereka bahagia. Puff. Tiba-tiba Gong Qianqiu menikam Su Husan dengan pisau. Yang terakhir meringis kesakitan. Su Qingya dan keduanya juga cemas. Benarkah? Itu benar. Semakin kuat Ye Junlin, semakin merugikanku. Tapi Gong Qianqiu-ku adalah orang yang suka menantang. Selangkah demi selangkah, dapatkan apa yang aku inginkan. Katakan yang sebenarnya. Aku baru saja berkeliling base camp Ye Junlin. Aku kenal dan tahu segalanya di dalam. Aku juga menemukan bahwa pedang kuno itu digunakan secara sewenang-wenang olehnya. Letakkan kesampingkan itu, dan ketika saya mendapat kesempatan, saya akan mentransfer pedang ini. Kamu. Ketiga Su Qingya tidak terlalu populer. Juga, saya akan membuat pengaturan perlahan, dan kemudian memperkuat diri saya sendiri, dan berlatih latihan yang dibuat oleh Putri Ye Junlin ke tingkat tertinggi sesegera mungkin. Dengan cara ini, saya akan dapat bertindak secara resmi. Tunggu tulang akar dari Putri Ye Junlin akan ditransplantasikan kepadaku. Tubuh. Ye Junlin tidak bisa membantuku saat itu. Mendengarkan kata-kata Gong Qianqiu. Meskipun tidak masuk akal. Tetapi Su Qingya tahu bahwa wanita ini akan melakukannya. Dia hebat. Bagaimanapun. Ngomong-ngomong, Ye Junlin seharusnya sudah tahu siapa pembunuhnya. Selanjutnya, dia akan ditahan oleh alien terkuat. Maka kesempatanku akan datang. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu menyaksikan sampai saat aku berhasil menyerang Ye Junlin. Hahaha. Gong Qianqiu tertawa. Bersambung.